Ya, kembali lagi di Mulianya Ramadan Ajwa TV bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan kita akan mulai informasi di awal segmen ini dari soal ledakan petasan, di mana ada seorang bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban petasan yang dimainkan oleh kakaknya. Akibat kena percikan petasan, wajahnya mengalami luka bakar yang cukup serius. Hancur berantakan. Inilah kondisi rumah milik Soimin di Desa Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Rumah 2 lantai itu porak-poranda terkena ledakan petasan pada Selasa malam. 2 anak Soimin juga turut menjadi korban. Sunardi tewas di tempat, sedangkan sang adik tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Ketika kejadian, keduanya memang sedang membuat petasan. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang cukup kuat. Tim Inafis yang datang langsung mengamankan lokasi dan mencari barang bukti. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan petasan itu lewat olah tempat kejadian perkara. Terjadi ledakan, diperkirakan itu jadi dari petasan. Jadi korbannya 1 meninggal, 1 dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, bocah asal Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ini menderita luka bakar di bagian wajah setelah bermain petasan bersama kakaknya. Peristiwa naas berawal saat anak balita dan kakaknya membeli petasan kecil tanpa sepengetahuan orang tuanya saat bermain. Sang kakak memasukkan petasan ke dalam jeriken. Tak kunjung meletus, korban mengambil jeriken dan melihat isinya. Saat itulah petasan meletus dan mengenai wajahnya. Di awal kondisinya luka bakar di daerah wajah sekitar 8%. Grade-nya grade 1-2 agak ke dalam, tapi berkat perawatan luka dari teman-teman udah agak kering. Dari bedah konsul ke bagian mata, insya Allah bagian matanya aman. Bocah berusia 4 tahun itu kemudian dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo untuk mendapatkan perawatan medis. Matanya pun bisa terselamatkan dari kebutaan. Tim Liputan melaporkan. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Ustadz At-Tabiq Lutfi yang akan memberikan tausiahnya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Pratiwi. Alhamdulillah sama sehat. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah puasa ini lancar sampai di akhir Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, kalau kita melihat berita yang tadi mengenai ledakan petasan, bagaimana Ustadz melihat hal ini, Ustadz? Ya, ini perbuatan atau perilaku yang membahayakan. Tentu sebagai orang tua wajib menjaga anaknya agar tidak melakukan hal yang membahayakan. Bisa jadi bahayanya tidak hanya untuk anak kita, mungkin ada anak orang lain, mungkin ada lingkungan, mungkin ada tetangga. Untuk itu perbuatan ini dikategorikan perbuatan yang memadaratkan. Pada Nabi SAW menyebutkan la darara wa la dirar. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Belum lagi harta ini adalah amanah. Kalau amanah tentu kita jalankan untuk sesuatu yang bermanfaat. Harta itu tentu kita bisa berikan anak kita untuk membeli alat tulis, membeli buku, atau perlengkapan sekolahnya, atau perlengkapan ibadahnya. Itu yang lebih baik, karena harta kita adalah amanah dari Allah. Iya, Pak. Ini kan juga kenapa pemerintah akhirnya melarang penjualan petasan ya Ustadz, karena memang lebih banyak mudorotnya, lebih banyak bahayanya. Lantas bagaimana Islam mengkaji hal-hal yang sebenarnya tidak ada gunanya? Ini kan bisa dibilang kita menghambur-hamburkan duit. Kalau istilah katanya kita sama aja bakar duit gitu kan. Duit yang udah kita capek cari susah-susah gitu, tapi kita bakar dengan beli-beli petasan. Ya betul Mbak Pratiwi, ada 2 hal. Berarti kan ini termasuk perbuatan menghambur-hamburkan atau mubazir. Padahal mubazir itu adalah temannya setan. Yang kedua, bahwa ini perbuatan yang notabene merugikan semuanya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di surat Al-Mu'minun diingatkan seorang yang nanti akan selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan itu manakala menghindari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Ini tidak berguna, apa gunanya untuk anak kita? Lebih baik kita siapkan permainan-permainan yang mengedukasi, atau kita siapkan juga alat-alat yang menambah ilmunya. Ya, kalau kemudian sekarang musim gadget, kita siapkan program-program untuk mencerahkan anak kita, program yang semakin meningkatkan akhlak anak kita. Maka mubadzir, perbuatan yang dilarang oleh agama kita, dan kita sangat apresiasi kepada pemerintah yang memang sudah melarang.
Ini larangan ini untuk kebaikan bersama, bukan hanya anak. Kadang-kadang yang orang dewasa pun mungkin ada yang curi-curi waktu untuk melakukan itu. Ya, hindari, karena ini membahayakan kita semua dan tidak ada gunanya, mubazir, serta ini merupakan perbuatan yang tidak atau dikategorikan sia-sia yang harus dihindari oleh kita orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini tinggal tugas kita sebagai orang tua, orang dewasa memberikan contoh yang baik dan juga mengajarkan kepada anak bahwa banyak hal yang jauh lebih bermanfaat daripada hanya bermain petasan yang justru membahayakan diri sendiri dan orang lain ya Ustadz ya.